Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya berada tepat di atas gorong-gorong yang baru saja dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanganan banjir, teman-teman. Di mana wilayah sini tepatnya di daerah kompleks pendidikan sebenarnya, teman-teman ya. Di sana itu sering banjir disebabkan karena tidak adanya gorong-gorong untuk mengalirkan aliran air yang ada di kompleks di situ ya, ataupun kurangnya mungkin ya, lebih tepatnya kurangnya drainase yang mengakibatkan aliran air itu tidak lancar. Dan di ujung sana juga, nanti kita akan ke sana, itu ada PHB juga. Itu dia aliran airnya tidak terlalu besar pada saat itu, tapi saat ini sudah besar sehingga banjirnya sudah tidak ada. Ini info yang saya dapatkan langsung dari warga ya. Dan oke, kita langsung melihat saja updatean terkininya ya. Jadi di sini teman-teman menggunakan box culvert ya. Box culvert 120 cm lebarnya kali ini ya, 120 kali 120. Jadi insya Allah sangat lebar sekali, sangat besar sekali. Dan kurang lebih dari sana ya, dari ujung sana ke sini sekitaran sekiloan lah ya, sekitar sekiloan lebih. Dan seperti inilah kondisinya ya. Pembangunannya juga sangat rapi. Jadi dulu banget. Di sini nih nggak ada gorong-gorong teman-teman, benar-benar mati sekitar sini nih, sehingga aliran airnya tuh benar-benar tersendat. Tidak ada yang bisa mengalirkan air tersebut sehingga tersendat ya. Dan ini namanya manhole ya teman-teman. Jadi per 10 meter itu ada manhole-nya teman-teman. Manhole ini berfungsi untuk mengontrol aliran air jika ada maintenance ataupun airnya tersendat ya. Nah, ini sudah selesai dibangun. Jadi selama pembangunan di sini, ini jalanannya benar-benar ditutup ya. Sebagian ditutup ketika sudah masuk ke sini teman-teman, karena jalurnya nggak terlalu lebar, dan tanah pengurukan di sini ditaruhnya di sini nih, di samping, sehingga memang menutupi jalan. Tapi saat ini sudah selesai dibangun. Dan di sini namanya PHB ya. Jadi di jalur sini teman-teman, sebenarnya ini ada jalur jacking di bawah sini. Jadi ini penanganan banjirnya adalah penanganan banjir multi layers ya. Jadi beberapa kali penanganan banjirnya. Nah, ini jalur di gorong-gorong yang di sini juga itu dirapiin sama Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta teman-teman. Jadi penanganan banjirnya sangat bagus sekali ya. Oke, nanti kita akan ke sana ya. Jadi aliran airnya itu dipecah teman-teman. Ada di Jalan Pejaten Raya ini dan ada di Jalan Melinjo teman-teman. Ada yang menuju ke sana. Jadi benar-benar dipecah sehingga insya Allah penumpukan air itu sudah tidak ada lagi. Oke, kita naik motor ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi seperti inilah titik-titiknya ya. Jadi ada beberapa manhole yang dibuat ya untuk mempermudah ketika ada maintenance. Dan tembok yang rubuh ini infonya sudah diganti oleh pihak dinas ya. Jadi semua yang terdampak dari proyek ini akan ditanggungjawabkan oleh dinas teman-teman. Dan di sini untuk masuk ke dari sebelah sana ya, nanti kita akan ke sana dulu ya sebentar.
sebelah sini. Assalamualaikum Pak. Nah teman-teman, di sini yang saya sampaikan ya. Nah ini, jadi ini jalur juga sebenarnya salah satu jalur utama lah di komplek pendidikan ini. Jadi ambilnya dari Pasar Minggu ya, dari bukan Pasar Minggu, di dekat UNAS, Universitas Nasional, dia berbelok masuk ke sini. Nah yang ini karena volume airnya terlalu besar sehingga dia feedback water teman-teman, arah ke sana nih, masuk ke dalam. Nah di dalam sana cilakanya dulu itu nggak ada aliran airnya sebelah sana, benar-benar tertutup. Jadi jalanan kayak begini nih, benar-benar nggak ada aliran air, sehingga dia mentoknya itu di perumahan komplek pendidikan ya. Nah komplek pendidikan juga itu ada aliran got di situ teman-teman. Jadi betul-betul memang agak sedikit kusut sebenarnya teman-teman untuk jalur drainasenya. Maka dari itu Dinas Sumber Air DKI Jakarta menyelesaikan persoalan tersebut, dan alhamdulillah persoalan tersebut sudah selesai, dan alhamdulillah tidak ada lagi banjir teman-teman. Dan aliran airnya teman-teman dari komplek pendidikan ya di sebelah sana tadinya saya jelasin ya, terus masuk ke Masjid Al-Jabar. Al-Jabar itu di sebelah sana ya teman-teman, sebelah sana. Terus aliran tersebut masuk lagi ke Pejaten Elok ya, di perumahan Pejaten Elok. Terus mengalir lagi di dekat sekolah Fathahila. Terus di situ nanti akan ada kali ya, kali Strada ataupun kali Balok atau Belok ya, saya lupa deh namanya. Terus nanti aliran airnya tuh akan berakhir di sebelah sana teman-teman, di dekat dekat apartemen lah, apartemen di sebelah sana ya. Kalian bisa lihat dari drone juga mungkin, dari sampai di sana, ataupun dekat dekat warung janda sana, dekat warung buncit ya. Warung janda. Oke, kita coba mengecek langsung ya kondisi aliran airnya ataupun hasil pengerjaan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Saya coba langsung nyemplung ya, turun mungkin kalimat tepatnya ya. Terus sebentar. Sebentar teman-teman, saya taruh dulu tripodnya, dan saya turun ke bawah. Oke, kita langsung masuk ke gorong-gorong ya. Ini dia. Wow, bersih ya. Pengerjaannya rapi dan sangat terlihat ya. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengerjaannya tuh tidak setengah-setengah teman-teman ya. Sangat bagus tuh. Lebar loh. Lempeng banget ya. Kayak jalan tol ya. Nah, aliran ini masuk. Jadi aliran yang di sini ya teman-teman, ini jalur utama sebenarnya di sini nih. Nah, pecahnya ketika aliran airnya di sini tidak mengalir dengan cepat. Nah, dia akan masuk feedback water nih, kayak di sini nih ya. Kalau kalian lihat aliran airnya sebagian itu dia ada ke sana nih. Mana ya? Kelihatan kan ini. Nah, dia ke sana kan alirannya. Nah, makanya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membuatkan lajur yang lebih lebar sehingga perpindahan airnya tuh bisa lebih mudah ya, tidak tersendat di tengah jalan teman-teman. Wow, keren ya. Aduh. Oke, saya muncul dari gorong-gorong, terus saya keluar jadi pejabat lagi. Naik jabatan ya. Oke, nggak usah dilanjutin ya, kemana-mana nanti ya pembahasannya. Oke, ya kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Pak Security ya. Jadi di sini masih ada di gorong-gorong sebenarnya ngejelasinnya. Oke, kita langsung aja mendengarkan penjelasan Pak Security ya. Jadi kemarin saya ada wawancara Pak Security Akamsi di sini ya. Kecil besarnya di sini sehingga beliau tahu persis bagaimana
banjir di sekitar sini yang cukup meresahkan ya, dan saat ini sudah diselesaikan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan sudah tidak ada banjir lagi. Oke, berikut video wawancara saya beberapa saat yang lalu. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bang, wawancara ya Bang ya. Bang ya. Nah, beliau ini sudah akam di sini Bang ya, 15 tahun Bang ya di sini. Kecil Jadi saya di sini. dari kecil jadi tahu betul Bu banjirnya kayak apa Pak ya. Nah, Bang, tak kenal maka tak sayang nih. Boleh kenalan dulu Bang? Boleh, Namanya siapa? saya Nurdin. Nurdin. Penjaga sekitar sini Bang ya. Ya, betul. Bang Nurdin, mau cerita dulu dong di tahun berapa rentetan banjir di sini Bang sampai saat ini sudah semakin berkurang? Kalau tahunnya kita nggak begitu ingat ya. Cuman kalau banjirnya memang sebelum ini di Sodet, banjir bisa sampai sini. Oh ya? Nih sampai sini nih. Cuma banjirnya tuh nggak lama, paling setengah jam, itu surut sejam lah paling lama. Nah, semenjak ini dibikin agak kurang. Begitupun jalur dari sini kan agak mengecil nih. Oh, Kedep sananya adanya di bawah-bawah rumah penduduk, rumah-rumah komplek. Oke. Di komplek Pejaten Elok dia di Sodet baru. Sodet bikin baru di luar apa namanya, di luar perumahan tuh, di jalannya dibelah lagi sampai kali utamanya. Nah, sekarang nggak ada banjir, alhamdulillah aman. Alhamdulillah Bang ya. Aman kalau buat banjir. Kemarin terakhir banjir di sana. Itu pun juga karena pengerjaan ini belum selesai, wajar. Karena kan ketutup tanah. Oke. Ya, jadi nggak ada pembuangan. Begitu. Terakhir banjir di tahun parah-parahnya tahun berapa Bang, ingat nggak? Banjir terakhir yang tahun keberapa tuh? Yang terakhir kemarin tuh. Sebelum ini nih. 2000 apa banjir parah tuh? 2023, 2024. Nah, sekitar itulah. Itu Itu parah-parahnya. cuman nggak sampai sini, paling sampai sini aja nih. Oh gitu. Batas sini aja. Itu sebelum ada pengerjaan ini. Ya, sebelum. Oh, jadi tahap pertama itu mengurangi banjir yang dari sini. Setelah adanya sodetan baru sebelah sana yang dibikin SDA, berkurang banjirnya. Berkurang. Dan saat ini tahap kedua makin berkurang Makin lagi. aman. Aman sudah Bang. Karena kan Alhamdulillah. alirannya dibelah dua, bisa ke sana, bisa ke sana. Kalau di sini nggak nampung, dia bisa ke sono nggak nampung, bisa ke sini. Jadi lebih aman lah, lebih bagus. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Abang nih, untuk penanganan banjir yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang kurang nih, yang harus ditambah-tambah di daerah Melinjo ini apa Bang? Yang Abang melihatnya? Kalau ini hampir sama sih seluruh daerah. Sampah. Sampah. Ya, kadang-kadang itulah penyebabnya. Sampah. Sampah. Tetap semua hama di mana-mana. Paling utama itu. Berarti manusianya berarti Pak, ya? Nah, Ya harus dinormalisasi ini manusianya kayaknya ya. di mana-mana itu udah salah, udah sama sampah. Cuman kalau pengerjaan bagus lah di mana-mana. Pengerjaan Ada bagus, rasa Pak, ya. nyanyi ke kita. Karena mereka juga udah nggak banjir kayak Masjid Al Jabar. Dia 2 lantai. Dulu lantai bawah hilang, ketutup air semuanya. Sekarang semenjak di Sodet baru aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun banjir juga paling semata kaki, selutut, itu gak sebentar, sekian menit langsung hilang. Hilang Pak ya. Karena kan masih tahap pelancarannya. Oke. Ya, Nah, apalagi ada yang mau disampaikan ke pemerintah dalam penanganan banjir? pemerintah ini kadang-kadang gimana ya? Kudu nunggu banjir dulu. Kudu banjir dulu baru gerak. Oh gitu ya. Iya, setelah ini udah bagus, udah dilupain. Nggak ditinjau lagi. Atau udah banjir lagi, baru dikorek lagi. Jadi masukan Abang ini pemerintah harus care gitu ya, Pak ya, ditinjau terus ya. Ditinjau terus lah. Kan sayang, habis dibagusin ditinggal, ntar banjir lagi. Lagi sayang-sayangnya ditinggal Pak ya.
Itu nggak di mana-mana pasti. Udah bagus ya, ditinggal dah. Iya benar-benar. Itu ngedak banget Pak ya. Iya, nggak dipantau lagi. Siap. Ini kan pengerjaan mudah, perawatannya yang susah. Perawatannya ya. Siap. Oke, Bang, makasih banyak ya waktunya dan masukannya. Mudah-mudahan didengar oleh Dinas Sumber Daya DKI Jakarta dan bisa dieksekusi dengan segera ya. Mudah-mudahan beliau pada bisa dengar. Amin. Oke, Bang, makasih ya, Bang. Siap. Oh, ini Aljabar. Oh. Jadi kalau banjir sampai segini katanya seatap. Di bawah ini sudah ada sodetan kalinya. Oh, ini bekas-bekas coran ya. Nah, ini bekas sodetan teman-teman. Kelihatan ya bekas di tuh ini. Oh, sistem jacking berarti nih, jalur jacking. Itu manhole namanya teman-teman. Oh, wah, canggih banget SDA ya. Tuh. Ini namanya manhole teman-teman, bawa kontrol. Sebelah kanan. Oh. Ini manhole namanya teman-teman. Bawa kontrol, dan ini jalanannya kelihatannya habis di aspal, habis dibangun jalur baru, aspal baru. Ini sistem jacking berarti dia. Oh, di belakang sini. Jadi ini namanya Kali Balong teman-teman, di sebelah kiri ya. Coba kita ngintip, bisa kali ya ngintip. Oh iya ya, Kali Balong. Ini jalur ke sini nih. Bisa masuk sih kayaknya bang. Ini. Wah. Pakai drone kayaknya ini ya. Bisa nih pakai drone. Semenjak ada ini sudah nggak pernah banjir lagi bang ya. Alhamdulillah. Slow. Oke teman-teman, kita sudah kembali ya. Abang makasih bang ya. Siap. Saya lanjut dulu untuk melihat progres terkininya. Oke bang ya, mari. Oke, kita lanjut melihat yang saya sampaikan ya. Jadi ini dipecah ke kanan maupun ke kiri. Kita ke kanan dulu kali ya, yang lebih dekat.
Jadi sepanjang jalur ini teman-teman sudah ditanam jalur jacking ya. Jadi jalur jacking itu adalah saluran air dalam tanah yang tidak open cut ya, yang seperti tadi di awal-awal video itu open cut namanya teman-teman. Dan saat ini sudah diaspal ya, jadi tidak terlalu terlihat. Tapi sebenarnya ada kok belokannya kelihatan, ntar saya kasih lihat ya. Nah, di sini teman-teman dibuangnya, pecahannya ada di sini. Jadi dia berbelok dari sini nih. Makanya kalau kalian lihat ya ada apa, ada semen baru nih ataupun coran baru. Jadi di sini dia dibelokkan di sini nih, belok. Jadi pas di bawah jembatan ini dia akan lurus ke sana nih. Terbuanglah ke kali yang ini, Kali Gendong ya. Pas di bawah sini nih, mana ya, nggak kelihatan di sini. Di tengah-tengah dia teman-teman, ada sampah soalnya nyangkut. Jadi dari situ dia masuknya ke sini teman-teman, di Kali Gendong. Jadi insya Allah akan memecah banjir ya, ataupun memecah air, jadi tidak numpuk di satu tempat. Oke, kita pindah ke sebelah sana sekarang ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Jalan Melinjo. Kita lanjut lurus ke sana. Nah, di sepanjang jalan ini juga ada jalur jacking, teman-teman. Sini tertulis ya, jelas. Mohon maaf, ada perjalanan maaf. Jalan Anda terganggu. Jadi mulai dari tanggal 25 Mei dan selesai 14 Agustus, dan ini sudah selesai ya. Video ini saya ambil di 17 Agustus teman-teman. Dan ini saya sampaikan ya, dari ini resmi dari SDA ya teman-teman. Nilai kontraknya 6 miliar sekian ya, 6,2 miliar. Oke, lanjut. Dan ini juga aspal baru ya, baru. Dan ini manhole ya, manhole. Dan aliran yang dari sana itu dia ditutup ke ini ya, ada manhole di sini kalian lihat ya.
Dan airnya itu dibuangnya ke sini nih, berbelok ke sini. Nah mungkin kalian juga menanyakan ini kenapa ada semacam kayak gini bang. Ini namanya apa namanya, semacam apa ya, penahan lajur ya. Jadi ketika airnya berlimpah dia akan terstop ya. Jadi ini kayak menahan lajur air sebenarnya. Makanya di ujung sana itu dibuka ya, sehingga dia bisa mengalir itu secara normal di ujung sana. Dan yang di sini dia menggunakan sistem overflow. Jika airnya melebihi ambang batas, dia akan meluap ya, naik ke atas, sehingga airnya itu lebih lambat masuk ke perumahan komplek pendidikan. Jadi ini beloknya teman-teman, dia beloknya menuju ke arah komplek pendidikan yang tadi ya, dia berbelok ke kiri. Nah ini nih dia lurus dan dia belok ke kiri ya, terus masuk ke jalur komplek pendidikan. Nah di situ yang bikin kusut di situ teman-teman. Makanya dibuatkan jalur baru lagi di Masjid Al Jabar ya, yang dijelaskan oleh Pak Security tadi, sehingga terbuangnya itu lebih cepat berpindah ke kali utama ya, ataupun di kali Bengos itu, sehingga alirannya bisa lebih cepat berpindahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita. Dan alhamdulillah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyelesaikan lagi permasalahannya. Satu lagi alhamdulillah di Jalan Melinjo ataupun di komplek pendidikan sudah hilang banjirnya. Dan sesuai dengan gambar yang saya berikan ke kalian ya, setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta serius dalam penanganan banjir. Dan kita sebagai masyarakat, yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan jadikan got, sungai, kali sebagai tempat sampah. Karena itulah semua yang menjadi biang kerok sedimentasi yang bisa mengurangi volume air. Dan ketika ada hujan lebat dan air kiriman dari hulu, mengakibatkan sungai kita tidak mampu menampung aliran air teman-teman, sehingga terjadi banjir. Dan ketika sudah jadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, padahal mereka sendiri yang tidak bisa menjaga kebersihan. Maka dari itu yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita, sehingga kenyamanan dan keamanan yang kita bisa dapatkan. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah menerangkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akar kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari hasil pengerjaan milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk penanganan banjir di Komplek Pendidikan Jakarta Selatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.